saling berbagi, karena saya di sini hanya sebatas menyampaikan materi, bukan mendominasi. Ngoten nggih. Jadi santai saja ketika ada pertanyaan. Dua kalimat tersebut yang paling besar itu terdapat dalam Ar-Rahman, karena cakupannya itu tidak hanya muslim tapi non muslim juga mendapatkan curahan kasih sayang ini. Bentuknya apa? Bentuknya tidak segera disiksa. Kan orang-orang yang bodoh, umat bien-bien, umat dahulu sebelum Nabi Muhammad, sekali melakukan kesalahan, saat itu juga dia langsung mendapatkan siksa. Tidak ada masa tunggu, tidak ada masa rehabilitasi, langsung mendapatkan vonis hukuman. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi mung kagem Gusti Allah. Pada dasarnya semua pujian yang kita terima bahkan itu pokoknya ya balik dari Gusti Allah, pokoknya balik dari Gusti Allah. Karena kita berhak mendapatkan pujian yang berarti ada sisi keistimewaan yang memang menjadi perhatian orang lain, dan keistimewaan itu bukan sengaja kita dapatkan, bukan, itu titipan, iso titipan. Segala bentuk profesionalitas yang dimiliki oleh seseorang, bahkan menurut saya pribadi itu titipan semua, titipan semua. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat terpanjang dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hutang piutang itu kan memerintahkan mereka yang mempunyai kemampuan untuk menulis, untuk memberikan catatan hutang piutang, itu harus mau diminta menulis hutang. Di aturan hutang dalam Islam itu harus ada saksinya. Karena untuk menghindari konflik di kemudian hari, sekecil apapun nominal hutang tersebut, aturan ideal dalam Islam seperti itu. Soalnya kalau pas ditagih tidak ngamuk, yang ditagih itu gue kendut dinimbang sing nagih, itu yang tidak diinginkan. Nah itu bentuk-bentuk profesionalitas yang merupakan titipan. Rabbil alamin, Rabbil alamin akan mengirani wong alam kabeh. Rabbi itu sama dengan tarbiyah. Kalau kita mengenal fakultas tarbiyah, jadi tarbiyah akar katanya itu sama dengan Rabb. Apa ya istilahnya? Memberikan perhatian yang sangat teliti. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam juga cakupannya luas. Semua alam, tidak hanya alam manusia saja. Alam jin, alam setan, alam manusia. Manusia itu pun tidak hanya orang Islam saja. Jadi pada dasarnya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbil alamin. Adapun ada sehingga handel itu tidak mempengaruhi ketuhanan Allah. Misalnya orang katakanlah kaum ateis, kelompok yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan, mereka tidak masalah, bagi Gusti Allah tidak masalah. Dalam artian tidak masalah itu ketuhanan Tuhan itu tetap absolut, tetap jadi pangeran, senajan orang berlakoni, tetap jadi pangeran. Bukan berarti ketika tidak diakui Tuhan, eksistensi Gusti Allah sebagai Tuhan berkurang, enggak, sama sekali tidak. Jadi eksistensi Tuhan sebagai Rabbul Alamin itu tetap kuat, sekalipun ada orang yang tidak percaya. Jadi enggak, orang masalah. Ketika ada seseorang yang tidak mau mempercayainya, ada seseorang yang mengingkarinya, itu enggak masalah. Maksud kebenaran itu tergantung dari persepsi orang.
Pokoknya kebenaran absolut, kebenaran yang mesti bener itu tetap benar. Sebenarnya dalam beberapa ceramahnya Gus Ba itu diambil dari karya Ghazali itu Al-Munqidh Minadh Dhalal. Itu logikanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah ketika lonte yang mengucapkan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu dapat mengurangi keabsahan jumlah tersebut? Tidak. Itu gambaran logika yang dibangun oleh Imam Ghazali seperti itu. Sama dengan halnya eksistensi Tuhan. Sekalipun ada orang yang tidak mempercayainya, sekalipun ada orang yang mengingkari keberadaannya, tetap Allah itu sebagai Rabbul Alamin. Tidak pengaruh. Di kebenaran yang panjang benar itu harusnya tidak terganggu, terus penkono. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sallallahu. Ini maknanya para kiai paling rahmat ta'zim. Rahmat ta'zim itu kasih sayang yang disertai dengan penghormatan. Jadi benar-benar terhormat, benar-benar disayang. Sinun Allah ala sayyidina sebelum kita rupanya Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad itu berjanji itu wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satu matu uqba. Ada tafaul, ada harapan yang disisipkan pada nama Muhammad. Harapannya apa? Agar kelak pribadi ini menjadi pribadi yang senantiasa banyak disanjung puji oleh manusia lainnya. Alhamdulillah disembah. Alhamdulillah diijabah. Harapan Sayyid Abdul Thalib itu diijabah oleh Allah bahwa cucunya yang bernama Muhammad memang pada nantinya mendapatkan sanjung puji dari seluruh umat manusia. Jadi ini nama yang sesuai dengan kepribadiannya. Nama kuno kan gak pas. Mestinya kan nama itu sesuai dengan yang menyandang. Istilah kursi. Nama kursi itu dibentukkan untuk tempat duduk. Faktanya ya memang untuk tempat duduk. Muhammad secara artinya orang yang senantiasa mendapatkan banyak sanjung puji. Faktanya memang dia. Saya mesin sini misalnya Samsudin, matahari agama, tapi perilakunya kayak ono itu tidak masalah. Tidak masalah dalam artian pada dasarnya nama itu hanya untuk mengidentifikasi seseorang. Bukan berarti si penyandang nama Samsudin kepribadiannya itu harus mencerminkan namanya. Jadi Arif, orang yang arif, orang yang alim. Tapi perilakunya kalau menunjukkan masalah. Itu hanya sebatas untuk mengidentifikasi saja. Nah, satu-satunya pribadi yang sesuai antara nama dan kepribadian itu adalah Muhammad. Muhammad itu seseorang yang banyak mendapatkan sanjung puji dari makhluk, sedangkan Ahmad itu orang yang senantiasa menyanjung puji pada Tuhan. Jadi Muhammad Ahmad itu nama yang indah. Sekarang kan sekarang kan Muhammad itu orang
itu hanya untuk konsumsi pribadi, hanya untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu ada yang menyatakan lebih tinggi mana status Nabi dan Rasul, lebih tinggi Rasul. Namun untuk Nabi Muhammad ini dua predikat tersebut disandang secara bersamaan. Pada waktu yang lain beliau menjadi Rasul, pada saat yang sama beliau juga menjadi Nabi untuk pangkat tertinggi. Dan pangkat Nabi ini tidak bisa diupayakan. Maksudnya nggak bisa diupayakan, itu memang hak prerogatif Tuhan. Wewenang mutlak Gusti Allah untuk mengangkat siapa yang dikehendaki untuk menjadi nabi. Jadi sekalipun ada orang-orang yang melakukan riyadhah, puasa tahun-tahunan, maca Quran rak barbar misalnya, disangka bakal jadi nabi. Disangka bakal jadi nabi. Karena itu sudah ketentuan mutlak Tuhan. Nah, kemarin beberapa tahun yang lalu masih seramai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Itu mungkin lagi mengalami fluktuasi mental, psikologinya lagi kalau gitu. Tapi orang presiden, tapi nek kalau hadis itu yo monokai dalam artian salah satu ciri zaman itu sudah mendekati hari kiamat, banyak orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Seperti saya itu sudah patio. Dia jenis mati gitu ya. Kalau melihat tujuannya sih mungkin bisa dinyatakan baik ya, mungkin karena ingin menjadikan kedamaian, tapi itu tetap keliru. Tidak walau ya itu nanti wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Banyak ulama yang cenderung berpendapat bahwa keluarga Rasulullah Muhammad itu beraneka ragam. Dalam arti dalam bab zakat itu adalah kerabat dekat beliau, keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib. Tapi dalam konteks doa yang dimaksud keluarga Rasulullah Muhammad adalah setiap orang Islam walau kana Asia. Setiap orang Islam sekalipun dia bergelimang dosa, namun itu orang tersebut masih bisa dinyatakan sebagai keluarga Rasulullah Muhammad yang berhak mendapatkan doa. Dengan demikian dapat kita pahami ketika ada seorang imam tahlil biasanya. Orang imam tahlil ini nuju pas sadar berdongo. Itu kan beralhamdulillah bersolawat. Solawat itu nyinggung wa alihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika itu diucapkan dalam konteks doa, maka keluarga yang dimaksud mengarah pada setiap orang Islam sekalipun dia bergelimang dosa. Jadi rodok untuk kecipratan. Ini ada yang menyatakan demikian. Saya pribadi setuju. Tapi bukan berarti keluarga Nabi Sayyid Habib itu. Habib jelas keluarga Rasulullah Muhammad jelas. Tapi ini kan pembahasannya dalam konteks doa. Nah, konteks yang ada dalam saat ini, dalam kitab ini, konteksnya konteks doa. Konteks memberikan doa. Ketika konteksnya tersebut, maka keluarga Rasulullah diartikan sebagai semua orang Islam sekalipun dia bergelimang dosa. Ini Imam Tahlil dulu jadi ini tenang. Idealnya seperti itu. Karena kita Muslim sekalipun bergelimang dosa, iso tercover dalam doa itu.
melok untuk bagian, sekalipun ya entah bagiannya seberapa besar ya Allah. Atau hina kang podo suci kabeh, atau hina kang podo suci kabeh. Cuman yang delok atau hina ini yo soalnya tadi dinyatakan kullu muslimin walau kana asian dia. Tapi ketika sudah ini sudah ada sifat siapa Tuhan Rasulullah, mereka yang karakteristiknya orang-orang yang suci, orang-orang yang suci. Bisa saja kita menyatakan suci dari kekafiran, berarti setiap orang Islam sudah terbebas. Suci dari kekafiran itu berarti sudah terbebas. Berarti suci. Nah, suci diartikan secara luas. Wa sahabatihi lan pira-pira sahabate Rasulullah Muhammad asma'ina alaihi salatu. Sahabat yang dinyatakan sahabat itu orang yang pernah berkumpul dalam kondisi iman, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad. Kumpulnya kudune nonton bumi, orang kena kumpul nonton langit. Misalnya cerita Isra Mi'raj itu kan Rasulullah Muhammad bertemu dengan banyak nabi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu bisa dinyatakan sahabat? Tidak, karena pertemuan keduanya itu terjadi di langit. Pertemuan keduanya terjadi di langit. Beda halnya dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ada yang menyatakan memang beliau Nabi, tapi pada sisi lain beliau juga bisa dinyatakan sebagai sahabat karena pernah berjumpa dengan Rasulullah di bumi. Perjumpaan seperti ini bukan dalam dunia lain, dunia ring, tidak dunia lain. Itu ada yang menyatakan Nabi Khidir itu juga selain Nabi juga termasuk sahabat karena pernah bertemu, berjumpa, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu baru bisa dinyatakan sahabat. Lantas bagaimana dengan para wali yang pernah berjumpa? Tidak. Karena apa? Karena perjumpaan para wali dengan Rasulullah Muhammad itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Jadi pertemuan itu harus terjadi saat Rasulullah masih hidup dan berada di bumi. Lah nek Kanjeng Nabi wis wafat, ujug-ujug petuk Kanjeng Nabi ora sahabat, ya wali, tapi ora sahabat. Saalan nyuwun ni ingsun sapa ba'dul asdiqai sapa sebagiane pira-pira kanca di sini yang dimaksud adalah orang yang merasa bahagia karena kamu bahagia, orang yang turut merasa sedih atas kesedihanmu. Jadi susah senang dirasakno bareng-bareng. Iku definisine asdiqa, iku definisine kanca. Enggak pas bahagia saat bahagia, tapi bahagia juga saat dia bersedih, itu bukan teman. Itu definisi teman itu orang yang merasa bahagia karena kamu bahagia, orang yang turut merasakan kesedihanmu. Kowe susah, aku susah, kowe seneng, aku seneng. Ya tidak perlu mendapatkan bagian. Pokoknya yang berkata aku seneng. Misalnya koncone untuk arisan, artinya metu seneng, ya aku melok seneng. Senajan gak dibagai rasa seneng, wong-wong 100 rupiah ya, itu bukan teman. Masih ada kekurangan untuk dinyatakan sebagai teman sejati. Nek cara iki. Saalane jaluk ni ingsun sapa Abdul Asdi
asdiqah hafidhahumullah ta'ala. Muga-muga njaga raksahum ing asdiqah sinten Allah ta'ala. Ini ada kemungkinan yang meminta saat itu adalah dalam kondisi hidup, karena di hasadil ada kebiasaannya redaksi doa hafidhahumullah ta'ala itu diperuntukkan bagi mereka yang masih hidup. Nek rahimahullah ta'ala itu biasanya diperuntukkan bagi mereka yang telah tiada. Biasanya hafidhahumullah ta'ala jaluk apa an amal ingin to gawe ngarang. Ada sebagian teman yang meminta anak malah ingin to ngarang sapa ingsun mukhtasaron ing ringkesan, agar aku menyusun ringkasan diktat atau bukan lah istilah zaman sekarang fil fiqhi ing dalam babagan fikih. Fil fiqhi ing dalam babagan fikih. Fikih itu sebenarnya secara bahasa itu paham. Mulanya dulu era sebelum Imam Ghazali, ketika dinyatakan fikih itu tidak melulu pada persoalan hitam putih, halal haram, makruh sunnah. Tidak. Cakupan fikih dulu itu luas sekali. Karena fikih itu berarti paham tentang agama. Nah, agama itu masuk ilmu fikih halal haram. Enggak. Berarti fikih itu cakupannya luas. Baru di era-era Imam Ghazali dan sampai saat ini, kemudian setiap bidang keilmuan itu mendapatkan istilah masing-masing. Dulunya masih satu kesatuan, tasawuf, fikih, tafsir dan sebagainya itu masih dinyatakan fikih. Karena tema besarnya fikih itu adalah memahami atau paham tentang ilmu agama. Dulunya seperti itu. Tapi setelah era Imam Ghazali, istilah-istilah tersebut kemudian ada sekat, terkesan ada sekat. Fikih dan tasawuf ketoke beda, fikih bi hadis ketoke beda. Ketoke itu baru-baru saja dan kita terima sampai sekarang ini. Fil fiqhi yang dalam fikih. Lah ngalim fikih itu semesti yo nek nek atas nama fardu kifayah, ngalim fikih mesti kudu ngalim sak kitab. Tapi ono sing ngalim fikih itu tidak harus ngalim kabeh. Contohnya imam sholat. Imam sholat itu syarat yang paling berat menjadi imam sholat mereka yang paling paham fikih sholat. Meskipun dia tidak paham fikih zakat, meskipun dia tidak paham fikih haji, tapi ketika dia paham fikih sholat maka dia layak dan berhak menjadi imam. Jadi kan tidak harus semua, Karena dalam konteks fardu kifayah lain lagi. Kalau dalam konteks imam sembahyang, yang paling paham fikih babagan sholat, kira-kira sapa? Di antara yang ada itu siapa yang paling berat? Ini masalah kepemahamannya tidak mengukur pada kepribadiannya. Soalnya terhadis itu kan ada solu khalfa kulli birrin wa fajrin. Sekalipun imammu itu orang yang perilakunya elek, tetap dadi makmum. Catatannya dalam fikih, kalau memang dia ternyata paham pakai sholat, maka dia lebih berat. Tapi penggaweannya nongkrong wae. Nongkrong kalah, tapi kan dia paham fikih. Berarti dia lebih berat untuk mendapatkan tempat menjadi imam. Iwas gak nongkrong tapi gak aktif babakan sholat. Itu cara fikih, kita berbicara idealitas fikih. Itu cara fikih keliru. Cara fikih keliru. Yang
paling berat mereka yang paham fikih sholat sekalipun tidak paham fikih bab yang lain. Nah, fikih di sini alamat dari Imam Syafi'i miturut utawa yang ngatasi gejalane Imam Asy-Syafi'i. Ini balik aja. Di salah satu mazhab ya. Jadi enak itu mukol. Jadi ada istilah mustahil. Mustahil itu berarti mereka yang mampu membaca Al-Quran hadis sembari mengeluarkan buku. Mukol itu mau saat teruan. Mukol itu saat teruan. Jadi ini kau oleh, ya wes oleh. Jadi ini imam kau oleh, aku imam kau wes gampang. Orang usah takut dalil. Mukallaf itu keliru ketika menanyakan dalil. Bukan kebiasaan orang zaman sekarang. Kalau status Anda itu mukallaf, berarti cukup tanya ini boleh apa tidak boleh, ya sudah. Ketika mukallaf memberikan pertanyaan tambahan, lalu dalilnya apa? Itu keliru. Kenapa keliru? Karena status Anda mukallaf. Ketika Anda dinyatakan mukallaf, berarti kapasitas intelektual sampean belum bisa mencerna penjelasan yang akan diberikan sudah mampu enak. Karek anu, enak karek anu. Apa dari karek ketuanya? Iya enak jadi anggota. Apa dari karek ketuanya? Ketuanya piye? Tanggung jawab terbesar kan ada di ketua. Karek ketuanya. Dari ketuanya oleh. Alasannya apa? Sebelum sopo, seperti karek ketuanya oleh. Itu benar secara posisi mukallaf benar seperti itu memang. Mukallaf tidak boleh dalile ya keliru. Dan mukallaf takut dalil itu kurang pas. Rahmatullahi alaihi wa sallam ini yang tadi saya sampaikan, biasanya redaksi doa rahimahullah wa rahmatullah itu diperuntukkan bagi orang yang telah tiada. Nek hafizahullah itu diperuntukkan bagi mereka yang masih hidup. Ya, ini contoh ini hukum-hukum yang diparingi singkat waras, contoh kearifan lokalnya seperti ini. Fi ghayatil ikhtisar, yang dalam banget ringkes. Jadi mukhtasar itu sudah ringkas, tapi kemudian didesain sedemikian rupa hingga menjadi sangat ringkas. Wa nihayatil ijaz, lan katoke ringkes. Karena ada tujuan kenapa diktat ini didesain sedemikian rupa, yaqrubu 'alal muta'allimi. Yaqrubu bukan parek atau gampang. 'Alal muta'allimi ngatasi wong kang karep sinau. Ngatasi wong kang karep sinau. Itu saya buka di hasil dari julinya ini. 'Alal muta'allimi diartikan murid ta'allum, orang yang hendak belajar. Apa kemudian apa yang diinginkan dari suhu tugas mukhtasar. Ini metode pembelajaran era dulu ya. Era dulu metode pembelajarannya itu calon santri, calon murid itu menghafalkan materi terlebih dahulu. Setelah hafal baru kemudian sorogan. Seperti dia di zamannya dia memiliki ngaji Quran Pak Habib itu kan jajar di sendiri ke bagian maju terus di ngelahar. Lah apa sih galak di yang bumi. Itu memang tradisi klasik sebenarnya. Tradisi klasik seperti itu. Sama dengan ini yaqrubu 'alal muta'allim darsu, memang metode pembelajaran saat itu seperti itu. Materi diberikan terlebih dahulu kepada peserta untuk kemudian dihafalkan oleh mereka. Nek wis hafal maju ngadep guru. Kira-kira apalaku iki bisa keliru, terus umpama wis bener piye karepe. Itu dulu. Yaqrubu 'alal muta'allimi ngatasi wong kang karep sinau apa darsuhu deres. Ini sudah diadopsi oleh bahasa Jawa.
hanya bahasa Jawa yang mengadopsi mungkin akulturasi budaya itu dari bahasa Arab. Contohnya Umma Umi. Umma Umi itu kan menggerakkan bibir tanpa ada suara. Ternyata dalam fikih auma'a itu maknanya aweh isyarat tanpa krungu swara. Nek carane wong Jawa kelompok Umma Umi itu kan gerakno lambe tanpa ana krungu swara. Umma Umi nek cara bahasane kitab auma'a itu aweh isyarat. Padha isyarat karo lambe. Dan suwi ini juga termasuk salah satu kata yang diserap oleh komunitas Jawa. Penyerapannya dari bahasa Arab. Dari suku maupun deres rasa. Mana yang deres itu soroga. Itu lah. Dia mana yang almarhum Pak Hadid. Ingin maju dalam isi. Dan kalau terus maju lawan ini, itu berarti deres sih pas ngomong gini, pas hidup kalian Pak Hadid. Nah, ini saksi sejarah. Mejo ini lah saksi sejarah. Si awal. Wayas dudulan dari gampang. Kalau kita dia ngatasi wong sing ngawiti sinau apa ibu ngapal. Ya memang metode seperti itu ya. Saya ingat. Entah karena faktor apa tapi hafalan segala itu menjadi prioritas. Di sini mungkin di zaman Yaya Hadid itu apa sih siapa lagi? Sama waduha, sama wadunya kok waduhayo. Karepe wong-wong biyen santri-santri sing ngaji Quran nang masjid juga ngapal waduhan nek iso ganti posisine dadi imam. Ada proses regenerasi. Ya memang kudu regenerasi. Bukan berarti saya kepengin murah, tapi proses regenerasi itu harus ada. Harus ada. Menek beliau Gus Bae itu ono wong tuwa. Polisi selalu berdiam itu ada dua kemungkinan. Pertama kemungkinan istiqomah, kedua kemungkinan mengganti harus yang akhirnya nggak memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk ngambil dipek dulu. Jadi cerita. Wasa'alan wa'an uktil. Jadi permintaan pertama tadi saya diminta untuk menyusun sebuah ringkasan. Yang kedua, dalam ringkasan itu saya diminta untuk memperbanyak. Wa'an uktil lan ento kakek-kakek sapa ingsun ing dalam pasal minat taksimati dari beragam bagian. Ada beragam bagian. Wahasbil fisoli lan mengidentifikasi status hukum, wahasbil fisol mengidentifikasi beberapa status hukum, apakah status hukumnya ini wajib, sunnah, makruh, haram dan lain sebagainya, itu perlu ditegaskan dalam ringkasan ini. Itu juga yang diminta oleh sebagian teman tadi. Gandeng aku dijaluk, Pak ajab tuh. Gandeng aku dijaluk, Pak ajab tuh. Ini memang pelajaran sebagaimana tadi yang saya sampaikan terkait dengan ayat hutang itu tadi. Siapapun yang merasa atau bukan merasa, siapapun yang memang punya keahlian tertentu dan diminta oleh orang yang tidak mempunyai keahlian yang sama, itu mestinya Pak ajab tuh. Yuk, belum mestinya. Misal sampai saya kan pengen bahasa Inggris. Maksudnya kan sampai punya potensi, punya kapasitas dalam bidang bahasa Inggris. Umpama suatu saat saya meminta sampai untuk ngajari aku, ya ini Pak ajar tuh. Aku dijaluk ya terus tak sembadani. Dijaluk. Memang jaluk. Tapi orang kalanya orang dijaluk. Orang kalanya
akan kono. Wajar dulu mongko nyembadani ingsun ing batil astiko ada ing batil astiko ila dalik mari mengkono-mengkono pinyuwunan. Maka aku pun mengiyakan permintaan mereka. Toliban lek nyembadani toliban hale wong kang nyuwun wong kang nyuwun ditawapi mari ganjaran. Ini ada yang menyatakan ini keikhlasan level kedua. Jadi ulama itu menyatakan keikhlasan itu ada 3 level. Level tertinggi itu sebagaimana lirik lagu Dewa 19 featuring Vision. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Itu level keikhlasan tertinggi. Jadi beribadah itu tidak ada motif lain kecuali karena saya itu hamba, Allah itu Tuhanku. Sudah pada titik itu wis. Oga kepengen mlebu swarga ya ora, wedi neraka ya ora. Murni penghambaan. Itu dikemas apik dalam liriknya Dewa 19. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Lah, ketika ibadah yang kita lakukan masih terselubungi motif pengen ganjaran, itu level keikhlasan kedua. Masuk kategori ikhlas, tapi levelnya kedua. Levelnya kedua. Waktu ini ganjarannya agung sangat. Akhirnya ngelakoni mergo pengen untuk ganjaran. Akhirnya ngelakoni mergo di rokok. Juga apa itu ikhlas, tapi level kedua. Level kedua. Level terendah itu contohnya maca surah Fatihah mergo kepengin sugih. Wiridanmu ngopeng ben gawene lancar. Itu keikhlasan level ketiga. Sekalipun terendah, paling tidak isih ana embel-embel ikhlas. Menurut saya kok seperti itu. Karena kaidah fikih menyatakan malayu dropulu layu tropulu. Sesuatu yang tidak bisa kita gapai secara ideal tidak berarti kita tinggalkan keseluruhan. Ojo. Sing mau isane apa? Yaiku. Semisal saya mempunyai harapan bangun rumah lantai 2. Dana yang tersedia itu hanya setengah rumah lantai bawah. Ya wis digawe wae. Karena malayu drop dulu, layu drop dulu. Itu kaidah fikihnya seperti itu. Hal yang tidak bisa kita gapai secara ideal itu jangan ditinggalkan total. Bisa-isane. Bisa-isane. Misalnya ngaji iki jagong lah, ngopi bareng iki ideal ini musik. Tataran ideal itu sulit. Bisa-isane sih. Isih mending ngono kan. Malayu drop dulu, layu drop dulu. Hal yang tidak bisa kita gapai secara ideal, itu berarti harus sampai ditinggal. Nah, biasanya dalam fikih dicontohkan sholat. Sholat idealnya memang harus berdiri, tapi ketika dia tidak mampu berdiri, hanya mampu duduk, ya duduk. Orang berarti orang sholat, bukan berarti ditinggalkan. Maka untuk mencapai tataran ideal itu suatu pekerjaan yang sulit menurut saya. Ya memang sekalipun Islam itu memberikan gambaran-gambaran ideal, tapi Islam itu bisa berkomunikasi dengan umatnya. Nyatanya mau rukshoh barang itu. Kenapa sampai ada hukum rukshoh, ada dispensasi? Karena Islam menyadari umatnya itu tidak mungkin untuk dipaksa pada titik ideal sempurna. Rawiban tor hale wong kang demen nyuwun madhep ilallah subhanahu wa ta'ala fit taufik ing dalem nepati ora nepati nyocoki fit taufik ing dalem nyocoki suwabi maring pendapat sing bener nang dunya madzhab Syafi'i.
Karena ini fikih yang disusun ini sesuai dengan mazhab Syafi'i, jadi ada doa yang dipanjatkan agar apa yang saya tulis ini kebenarannya sama persis sesuai dengan mazhab Syafi'i, yani tidak menyimpang dari mazhab Syafi'i. Ini arti dari taufik di sini, meskipun taufik pada umumnya itu berarti menciptakan kemampuan untuk melakukan taat, itu berarti untuk taufik. Istilah ketika ada seseorang mau melakukan kebaikan, itu salah satu ciri dia mendapatkan taufik. Ketika ada orang yang mau melakukan kebaikan, itu berarti salah satu ciri dia mendapatkan taufik. Tapi taufik di sini adalah sesuai dengan kebenaran yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Innahu ini takwil alasan kenapa saya perlu meminta semua ini kepada Allah, karena memang Allah lah yang berkuasa atas segala hal yang mungkin. Alama ing atase sakabehane apa wae sing mungkin itu.